Darling Harbour. Menjelajah kawasan harbor dan sekitarnya. Edisi spesial. Halo guys, bersama saya channel video santai yang menarik by RJ. Yang mana channel ini telah berubah nama menjadi RJ Offense. Video ini dibuat pada saat pandemi setelah pembatasan ditiadakan dan masih menggunakan masker sesuai dengan anjuran Menteri Kesehatan di negara kota bagian NSW. Mari mulai perjalanan. Perjalanan pada video kali ini dimulai dari tanda Darling Harbour untuk menjelajah kawasan harbor dan sekitarnya pada saat pandemi COVID-19. Terlihat tanda arah pada sisi lift sebelum masuk ke dalam lift. Sedang berada dalam lift dari lantai dasar ke lantai 1 menuju jembatan penyeberangan Darling Harbour. Dalam perjalanan dari jembatan penyeberangan Darling Harbour terlihat bangunan-bangunan tinggi. Dan kemudian melanjutkan perjalanan melalui jembatan Harbour. Terlihat peta kawasan Darling Harbour dan sekitarnya yang akan dikunjungi. Kawasan yang dilewati di perjalanan menuju Darling Harbour yaitu Darling Quarter, di mana terdapat taman tempat bermain anak-anak dan untuk bersantai yang dinamakan Tumbalong Park. Terdapat rambu-rambu keamanan taman yang dijelaskan dan perlu dipatuhi saat menggunakan taman. Seperti tidak ada penjaga yang bertugas, licin ketika basah, anak-anak harus diawasi oleh orang dewasa setiap saat, kamera CCTV digunakan di area ini, saat di bawah sinar matahari, kenakan topi, kemeja, dan krim blok matahari. Anjing dilarang di area bermain air. Tidak ada kaca atau benda tajam yang diizinkan di area bermain air. Tidak berlari, mendorong, menggunakan taman bermain anak-anak di luar siang hari tidak diizinkan dan dengan resiko Anda sendiri, dan toilet tersedia. Kemudian perjalanan dilanjutkan melalui jalan di samping Taman Tumbalong untuk menuju ke kawasan Darling Harbour. Dalam perjalanan terlihat petunjuk arah menuju dermaga Teluk Kerang, pusat perbelanjaan tepi pelabuhan, Museum Bahari Nasional, Akuarium Kehidupan Laut, Kebun Binatang Kehidupan Liar, dan Madame Tussauds. Dalam perjalanan ke Darling Harbour, terlihat beberapa air mancur, di mana tempat ini digunakan oleh turis mancanegara untuk bersantai dan berfoto. Tetapi bagi penduduk lokal, tempat ini digunakan sebagai tempat untuk melepaskan lelah pada setiap akhir pekan. Pada area sekitar, terdapat sepeda yang dapat disewakan bagi para pengunjung, dan beberapa tempat duduk dengan desain yang unik bagi para pengunjung untuk beristirahat sejenak. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan di mana terlihat suasana dalam perjalanan ke Darling Harbour masih terlihat tidak banyak pengunjung yang sedang berlalu lalang. Papan digital sebagai tempat penunjuk arah dan iklan juga terlihat dan tersedia di sekitar kawasan Darling Harbour.
Beberapa saat kemudian terlihat pemandangan laut yang indah yang berada di tengah kota, yang mana tempat ini dinamakan Darling Harbour Marina, Dermaga Teluk Kerang. Cuaca pada saat perjalanan ke Darling Harbour yaitu berawan dan sejuk walaupun pada saat ini sedang musim panas. Darling Harbour Marina, Dermaga Teluk Kerang merupakan tempat wisata yang sering dikunjungi oleh turis mancanegara dan penduduk lokal di kota negara bagian NSW. Dari tepi Darling Harbour Marina terlihat kapal sebagai pemandangan laut dan bangunan-bangunan tinggi. Selain itu, air laut yang terlihat dari tepi Darling Harbour Marina sangat bersih dan jernih bagaikan cermin yang dapat memantulkan bayangan bangunan-bangunan tinggi di atas permukaan air secara samar-samar. Pada kesempatan ini, terima kasih masih bersama saya yang sedang menikmati udara segar dan pemandangan yang indah yang terlihat dari sisi tepi laut setelah pelonggaran pembatasan untuk beraktivitas oleh pemerintah kota setempat pada saat pasca pandemi COVID-19. Kawasan marina ini telah termasuk kawasan Darling Harbour. Melihat pemandangan laut Darling Harbour Marina secara dekat. Kemudian perjalanan dilanjutkan ke Dermaga Teluk Kerang melewati jalan sekitar tepat samping Marina Darling Harbour. Dalam perjalanan terlihat gedung yang bernama Pusat Konvensi Internasional. Restoran dan hotel. Serta terlihat dermaga marina. Untuk melakukan kegiatan seperti naik perahu jet, taksi air, tur pelabuhan, dan menonton ikan paus dapat dimulai dari dermaga marina. Pengunjung dapat juga menyewa kapal yang tersedia di dermaga marina untuk menikmati kegiatan tur pelabuhan dan taksi air. Dan bagi pengunjung yang memiliki kapal, tersedia juga tempat berlabuh yang disewakan di dermaga marina. Terlihat hotel dan restoran dengan pemandangan Darling Harbour Marina masih belum beroperasi, serta juga terlihat beberapa pengunjung yang sedang berjalan santai pada pasca pandemi COVID-19. Sambil masih terus berjalan ke arah Jembatan Pyrmont, Akuarium Kehidupan Laut, Kebun Binatang Kehidupan Liar, dan Madame Tussauds. Di sepanjang dermaga marina dipasang pagar besi yang berguna untuk keamanan bagi pengunjung yang sedang berjalan kaki dan berolahraga di kawasan jalan-jalan Darling Harbour. Dalam perjalanan terlihat tempat dermaga Teluk Kerang, di mana tempat ini merupakan tempat makan dan minum yang tersedia di tepi barat kawasan pusat bisnis di kota negara bagian NSW. Dermaga Teluk Kerang adalah salah satu teluk di Darling Harbour yang membuka jalan ke harbor yang jauh lebih besar, yang mana
daerah sekitar Teluk juga dikenal sebagai Pelabuhan Darling. Selain sebagai tempat makan dan minum, pengunjung dapat bersantai sambil menikmati udara sejuk di daerah sekitar tepi laut Darling Harbour Marina dan dapat berfoto dengan nuansa di mana terdapat hiasan burung yang mengelilingi air mancur di halaman sekitar dermaga Teluk Kerang. Lebih jauh lagi, suara burung yang terdengar membuat suasana di sekitar dermaga Teluk Kerang semakin asri walaupun di sekitar Darling Harbour Marina belum ramai didatangi oleh pengunjung. Dari kawasan jalan-jalan Darling Harbour juga terlihat desain bangunan-bangunan restoran yang unik di mana restoran masih belum beroperasi di pasca pandemi COVID-19. Kemudian perjalanan dilanjutkan masih di kawasan jalan-jalan Darling Harbour menuju ke Jembatan Pyrmont. Dalam perjalanan terlihat pengunjung yang sedang bersepeda dan berolahraga lari. Dan perjalanan telah sampai pada tangga untuk menuju Jembatan Pyrmont. Sebelum menaiki tangga untuk menuju ke Jembatan Pyrmont, pada tepi laut terlihat kapal yang sedang diparkir dan berlalu lalang. Terlihat juga Museum Bahari Nasional di seberang laut dan pesawat terbang yang sedang melintasi kawasan Darling Harbour. Dan pada sisi lain terlihat juga tempat untuk menonton pertunjukan akuarium laut, kebun binatang kehidupan liar, dan Madame Tussauds. Terlihat tanda arah di kawasan Darling Harbour, di mana pada saat video dibuat keadaan Darling Harbour masih terlihat sedikit pengunjung yang datang ke tempat ini. Tetapi 2 bulan kemudian setelah hari Natal dan sebelum Tahun Baru, saya kembali mengunjungi kawasan Darling Harbour yang sama. Terlihat beberapa pengunjung yang sedang mengunjungi kawasan Darling Harbour bersama keluarga untuk berlibur setelah pembatasan telah ditiadakan oleh pemerintah kota negara bagian NSW. Perjalanan dilanjutkan menuju ke perkarangan Sea Life yang mana masih termasuk dalam kawasan Darling Harbour. Dalam perjalanan terlihat kapal yang diparkir dan pengunjung yang sedang bersantai sambil menikmati udara yang sejuk, dan ada pengunjung yang sedang berolahraga lari pada saat hari libur. Setelah berada di perkarangan Sea Life, terlihat papan penunjuk suhu udara yang menjelaskan bahwa suhu udara Darling Harbour pada saat ini yaitu 22,9 derajat Celcius. Sedangkan temperatur dalam suhu ruangan yang terdapat kehidupan hewan laut yaitu 6,2 derajat Celcius. Dan sambil masih berjalan, terlihat beberapa pengunjung yang sedang bersantai di tepi laut bersama teman dan keluarga. Terlihat juga Jembatan Pyrmont. Sea Life Aquarium adalah akuarium umum yang menampilkan berbagai macam kehidupan akuatik. Lebih dari 700 spesies yang terdiri dari lebih dari 13.000 ikan individu dan makhluk laut dan air lainnya yang sebagian besar habitat air. Sementara itu, kebun binatang kehidupan liar adalah Taman Marga Satwa di kawasan Darling Harbour di tepi barat distrik pusat bisnis di kota negara bagian NSW. Di kebun binatang ini, pengunjung dapat berinteraksi dan berfoto dengan binatang koala dan kanguru. Dan Madame Tussauds adalah museum patung lilin yang terletak di dermaga akuarium Darling Harbour, di mana Madame Tussauds merupakan bagian dari Merlin Entertainments yang memiliki dan mengoperasikan pertunjukan secara global. Pengunjung dapat melihat patung artis dan animasi karakter yang terkenal seperti Jackie Chan, Batman, dan Spider-Man yang terbuat dari lilin. Tiket untuk melihat pertunjukan yang ada dapat dibeli melalui loket yang tersedia di kawasan Darling Harbour, melalui loket tiket atau melalui digital loket yang tersedia. Pada video terlihat digital loket untuk membeli tiket, di mana cara untuk membeli tiket tidak dijelaskan secara spesifik, tetapi hanya menjelaskan harga tiket masuk pertunjukan secara umum.
Adapun biaya tiket masuk umum yang dikenakan ke pengunjung yang ingin melihat pertunjukan seperti Sea Life, harga tiket masuk mulai dari 49 AUD atau setara kurang lebih 520.530,05 rupiah atau 36,23 USD per adult. Tiket masuk untuk Wildlife Zoo dan Madame Tussauds yaitu masing-masing mulai harga 46 AUD atau setara kurang lebih 488.660,86 rupiah atau 34,01 USD per adult. Catatan, harga tiket yang disebutkan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung dari pengelola tempat pertunjukan. Pertualangan akuarium akan membawa Anda ke berbagai stasiun interaktif di mana Anda dapat menghitung semua bintang laut dan menemukan kuda laut yang tersembunyi. Dan letak pertunjukan Madame Tussauds berdekatan dengan akuarium di sekitar Darling Harbour. Sebelum melanjutkan perjalanan, saya berfoto sejenak di perkarangan pertunjukan di Darling Harbour. Kemudian perjalanan dilanjutkan dari halaman Darling Harbour menaiki tangga ke jembatan Pyrmont. Setelah berada di atas, terlihat suasana yang masih sepi dan masih bersama saya di jembatan Pyrmont. Juga terlihat pemandangan laut yang jelas dan tempat pertunjukan yang telah dikunjungi sebelumnya dari atas jembatan tepat di belakang saya. Selain melihat Museum Bahari Nasional, pada sisi lain terlihat beberapa kapal jet yang sedang diparkir dan gedung sinema yang sedang dalam pemeliharaan gedung. Dan sementara di atas jalanan jembatan Pyrmont, suasana jembatan masih terlihat beberapa pengunjung yang sedang berjalan melewati jembatan ini, di mana cuaca saat ini sedikit mendung dan sedikit berangin.
Jembatan Pyrmont merupakan jembatan ayun sebagai warisan budaya melintasi Cockle Bay yang letaknya di Darling Harbour, bagian dari Port Jackson, sebelah barat kawasan pusat bisnis di wilayah pemerintahan lokal kota negara bagian NSW. Bagi teman-teman mungkin ada yang ingin tahu, panjang dari jembatan Pyrmont yaitu 369 meter. Di mana jembatan ini digunakan oleh pengunjung yang sedang berjalan kaki untuk bersantai, berolahraga, dan bersepeda. Pengunjung yang sedang melewati jembatan Pyrmont dengan menggunakan sepeda. Adapun rambu-rambu yang perlu dipatuhi yaitu batas kecepatan untuk bersepeda hanya diperbolehkan 10 km per jam. Dalam perjalanan terdapat dan terlihat rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh semua pengunjung yang menggunakan area jembatan ini demi keamanan dan kenyamanan pengguna jembatan Pyrmont yang telah dibuat oleh pemerintah kota negara bagian NSW. Perjalanan masih dilanjutkan dan beberapa saat kemudian terlihat beberapa petunjuk arah untuk nama tempat yang ingin dikunjungi. Dan masih bersama saya yang akan menuju ke Chinese Garden dengan arah sesuai dengan petunjuk, di mana saya datang dari arah King Street Wharf. Sebelumnya, mari lanjutkan perjalanan. Kemudian perjalanan dilanjutkan melalui Kingpin Darling Harbour yang masih di kawasan Harborside, di mana terdapat banyak aktivitas yang tersedia seperti permainan atau olahraga bowling, laser tag, arcade, virtual reality games, tenis meja, dan pool. Tetapi semua aktivitas yang berada di Kingpin Darling Harbour masih belum beroperasi pada saat pandemi COVID-19. Terlihat toko es krim yang masih belum beroperasi. Dan sambil saya terus melanjutkan perjalanan untuk menuruni tangga, terlihat beberapa pengunjung yang sedang makan siang bersama teman dan atau keluarga. Juga terlihat hanya beberapa penjual makanan dan minuman yang sudah buka untuk menjual makanan dan minuman yang tersedia di toko penjual. Perjalanan saya lanjutkan dengan menjelajahi pusat perbelanjaan tepi pelabuhan di dalam gedung Harborside. Terlihat suasana dalam gedung pusat perbelanjaan masih sepi dan sebagian toko masih tutup. Selain itu terlihat juga papan iklan digital dan tanda petunjuk yang tertata dengan rapi. Dan sementara masih terus berjalan, terlihat beberapa pengunjung dan juga toko seperti restoran dan penjual minuman yang buka dengan tetap mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah negara kota bagian NSW. Di mana pengunjung umum diwajibkan untuk menggunakan masker dalam ruangan gedung pusat perbelanjaan. Dan pengunjung toko atau restoran juga wajib menggunakan masker, check-in menggunakan aplikasi pelacak untuk memantau perkembangan COVID-19, menjaga jarak, menggunakan hand sanitizer, dan pelayan toko wajib menggunakan masker. Pada pusat perbelanjaan di sisi saya sedang berjalan, terlihat toko yang telah buka hanya restoran dan tempat penjual minuman.
Dan dalam perjalanan, tiba-tiba pengunjung lokal ingin bereksis untuk menyapa sejenak sambil melambaikan tangan. "Oh, hello friend." Kemudian perjalanan masih dilanjutkan dan terlihat suasana pada saat ini masih sepi pengunjung. Walaupun hanya terlihat beberapa pengunjung yang sedang berlalu lalang pada saat pandemi COVID-19. Sedangkan terlihat lebih banyak pengunjung pada sisi lantai bawah dalam gedung pusat perbelanjaan. Terlihat toko mainan yang telah beroperasi di dalam gedung pusat perbelanjaan selain di lingkungan kawasan Kingpin. Juga tersedia mesin penjual otomatis. Selagi berjalan, terlihat juga toko pijat refleksi kaki dan toko untuk pemeliharaan dan mempercantik kuku yang telah beroperasi. Pada sisi lain dalam perjalanan, beberapa pengunjung yang membawa anak sedang bermain di tempat bermain anak dan terlihat toko mainan yang lain di dalam gedung pusat perbelanjaan. Dan masih berjalan dalam gedung pusat perbelanjaan, terlihat toko bar dan grill yang masih belum beroperasi sementara. Sedangkan pada sisi lain terlihat kafe yang telah buka. Selain itu juga terlihat toko yang menjual coklat dan makanan penutup yang telah buka. Pada saat sebelum COVID-19 pandemi menyebar di kota ini, Darling Harbour merupakan tempat yang sangat sering dikunjungi oleh para wisatawan mancanegara dan juga penduduk lokal, di mana para wisatawan mancanegara dapat menikmati pemandangan yang indah, menghirup udara yang segar, membeli souvenir, dapat memilih makanan yang disukai, dan juga dapat berfoto di sekitar kawasan Darling Harbour. Sedangkan pengunjung lokal biasanya menghabiskan waktu bersama teman atau keluarga di daerah kawasan Darling Harbour untuk makan di restoran di akhir pekan. Dan pengunjung lokal yang memiliki anak, Darling Harbour merupakan tempat yang cocok untuk meluangkan waktu untuk anak bermain. Selanjutnya perjalanan saya lanjutkan di luar halaman Darling Harbour melewati Harborside, gedung pusat perbelanjaan yang telah saya jelajahi sebelumnya, di mana suasana sekitar Darling Harbour terlihat masih sepi dan hanya terlihat beberapa pengunjung. Harborside selain pusat tempat perbelanjaan juga mempunyai slogan di mana Sydney merayakan, merupakan tempat di Darling Harbour yang sering digunakan pengunjung untuk merayakan seperti ulang tahun, pesta, dan atau keberhasilan. Kemudian perjalanan dilanjutkan melalui bawah jembatan, di mana terlihat papan petunjuk arah dan juga balok kotak dan bola-bola yang melambangkan kapal yang sedang mengapung di atas air, di mana tempat ini merupakan bagian Museum Bahari Nasional. Dan sekarang saya sedang berada di kawasan Museum Bahari Nasional. Terlihat kapal yang sedang diparkir dan tidak berlayar selama pandemi COVID-19. Juga terlihat hanya seorang pengunjung yang sedang berolahraga siang dan suasana di sekitar museum masih sepi. Perjalanan masih dilanjutkan di sekitar Museum Bahari Nasional, di mana Museum Bahari Nasional adalah museum bahari yang dioperasikan secara federal di Darling Harbour di kota negara bagian NSW. Museum mempunyai kata museum yang artinya selain pameran kapal yang dapat dilihat, pameran yang lain seperti kehidupan dan fotografi margasatwa hewan air di laut juga dapat dilihat. Serta terdapat acara yang dapat diikuti oleh pengunjung seperti berlayar mengelilingi pelabuhan dengan menggunakan kapal Dafkin, di mana kapal akan berangkat dari Museum Bahari Nasional di Darling Harbour dan akan berlayar melewati Barangaroo, Sikulaki, Opera House, Garden Island, dan situs terkenal lainnya. Selain pengunjung dapat bersantai dan menikmati angin laut, serta menikmati kotak makanan dan minuman ringan yang akan disediakan di atas kapal,
Juga dapat mendengarkan kisah kehidupan di laut dan menyaksikan kru meniru pelayaran abad ke-17. Kapal Dafkin sebagai kapal replika pertama di Eropa yang mencapai negara Australia pada tahun 1606, di mana kru akan memberi komentar singkat tentang sejarah unik Dafkin di berbagai titik dalam pelayaran, termasuk ekspedisi perdagangan pedagang Hindia Timur Belanda dan teknologi pelayaran kapal tinggi yang berusia 400 tahun. Untuk berpartisipasi menggunakan kapal Dafkin, pengunjung perlu merogoh kocek untuk harga tiket umum sebesar 120 AUD atau setara kurang lebih Rp1.240.350,57 atau 85,74 USD per orang dengan durasi perjalanan berlayar selama 3 jam. Catatan, harga tiket masuk yang disebutkan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung dari penyelenggara. Setelah mengunjungi Museum Bahari, perjalanan kemudian saya lanjutkan yang masih di halaman Darling Harbour. Suasana di sekitar perkarangan Darling Harbour masih sepi dan dalam perjalanan terlihat kincir ria yang besar yang menjulang di ketinggian 35 meter. Dan di mana penumpang dapat mengontrol rotasi gondola secara manual untuk menikmati pemandangan 360 derajat, cakrawala dan pelabuhan kota negara bagian NSW yang menakjubkan dalam segala kondisi cuaca siang atau malam. Bagi pengunjung yang ingin menaiki dan menikmati pemandangan dari kincir ria tersebut, ada biaya tiket masuk umum yang dikenakan, yaitu sebesar 10 AUD atau setara kurang lebih Rp102.613,85 atau 7,09 USD per orang dewasa, dan untuk anak-anak berusia 2 tahun sampai 12 tahun yaitu 8 AUD atau sekitar Rp82.068,16 atau 5,67 USD. Dan pengunjung yang ingin menyewa per gondola yang berisi maksimum 6 orang, untuk tiket yang dibanderol yaitu 50 AUD atau sekitar Rp513.295,31 atau 35,44 USD. Catatan, harga tiket masuk yang disebutkan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung dari penyelenggara. Kemudian perjalanan dilanjutkan di mana saya masih berada di perkarangan halaman Darling Harbour. Selain terlihat kincir ria, juga terlihat jembatan mini Pyrmont di dekat tepi laut serta beberapa restoran yang telah buka dengan menyediakan tempat makan luar ruangan di bawah payung besar. Di Darling Harbour, pengunjung juga dapat memilih restoran yang telah buka dan makanan yang disukai dengan suasana pemandangan tepi laut serta menikmati udara tepi laut yang sejuk pada siang hari. Jembatan Pyrmont mempunyai sejarah di mana jembatan Pyrmont pertama dibuka pada tahun 1858 dan digantikan oleh jembatan saat ini yang dibuka pada tahun 1902. Meskipun sederhana pada pandangan pertama, jembatan ini sangat inovatif ketika dibangun antara tahun 1899 dan 1902. Itu adalah salah satu yang pertama dilengkapi dengan rentang tengah yang dioperasikan secara elektrik yang terbuka dengan menjentikan saklar. Mesin asli masih mengoperasikan jembatan. Rangka penyangga jembatan dirancang oleh insinyur NSW Percy Allen dan dikenal sebagai Allen Trusses. Metode konstruksi kemudian diadopsi di seluruh dunia. Jembatan ditutup untuk lalu lintas pada tahun 1981. Setelah melihat sejarah dari jembatan Pyrmont yang telah dibahas sebelumnya,
terlihat jembatan mini, di mana merupakan jembatan yang dapat digunakan oleh pengunjung untuk berjalan kaki melihat pemandangan tepi laut secara dekat. Kemudian perjalanan saya lanjutkan dekat tepi laut yang masih halaman kawasan Darling Harbour, di mana terlihat struktur bangunan di Darling Harbour yang unik dan suasana masih terlihat sedikit pengunjung pada siang hari ini. Terlihat papan informasi dekat tepi laut di halaman Darling Harbour. Perjalanan saya lanjutkan dengan melihat jembatan mini secara dekat, di mana desain dan warna jembatan mini sesuai dengan perpaduan warna jalan yang dibuat dengan pembatas pagar yang kuat di sekitar samping jembatan sebagai keamanan bagi pengunjung yang akan melewati menggunakan jembatan ini. Selain itu juga di seberang laut terlihat pemandangan laut dan jembatan Pyrmont, di mana juga terlihat konstruksi tiang bawah jembatan Pyrmont yang tertata rapi dan kuat. Pada sisi lain terlihat bangunan dengan konstruksi unik, di mana merupakan tempat restoran yang menyediakan masakan yang dipanggang atau dibakar, digoreng, dan direbus, sehingga pengunjung yang berada di kawasan Darling Harbour dapat memilih masakan yang disukai. Selain itu, sambil menikmati makanan, pengunjung juga dapat merasakan udara yang sejuk di dekat laut dan menikmati pemandangan laut yang indah. Juga tersedia toko es krim dan minuman bagi pengunjung yang hanya ingin membeli minuman dan makanan ringan seperti es krim. Kemudian perjalanan masih saya lanjutkan di sekitar perkarangan Darling Harbour yang melewati bangunan restoran, di mana suasana Darling Harbour pada siang hari ini masih terlihat sedikit pengunjung. Dan beberapa restoran yang berada di dalam bangunan di kawasan Darling Harbour masih belum buka. Di sekitar kawasan Darling Harbour tersedia juga kafe bagi pengunjung untuk menikmati makan siang bersama teman atau keluarga sambil bersantai. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan dekat laut dari ruangan kafe. Hotel juga tersedia bagi pengunjung yang ingin menikmati akhir pekan di Darling Harbour. Dalam perjalanan terlihat papan jadwal jam operasional Darling Harbour bagi pengunjung yang ingin menikmati aktivitas seperti naik kapal di kawasan Darling Harbour, di mana di area dekat tepi laut Darling Harbour, pengunjung tidak diperbolehkan untuk berenang di laut, memancing ikan, berskateboard, dan minuman beralkohol juga tidak diperbolehkan.
Setelah jalan beberapa saat, saya telah sampai di depan halaman gedung Pusat Konvensi Internasional atau yang disingkat ICC. ICC terdiri dari pusat konvensi, pusat pameran, dan teater super sadar. Semua struktur canggih dirancang untuk menampung segala kegiatan, mulai dari konser rock hingga pertemuan puncak global di mana para pemimpin dunia dapat terhubung dan membentuk masa depan. Pada halaman gedung ICC yang masih termasuk kawasan Darling Harbour, terlihat desain lantai yang unik yang berbentuk lingkaran besar yang berisi air yang berguna untuk menyejukkan udara di sekitar depan bangunan ICC pada siang hari. Kemudian saya melanjutkan perjalanan di halaman Darling Harbour, di mana terlihat bola-bola yang mengapung di laut sebagai pembatas bagi kapal kayu yang ditumpangi oleh pengunjung. Untuk menggunakan kapal kayu, pengunjung dapat menyewa seharga kurang lebih 15 AUD atau setara dengan Rp154.323 atau 10,69 USD. Catatan: harga sewa kapal kayu yang disebutkan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung dari penyelenggara. Selanjutnya, saya berhenti sejenak memesan camilan pancake pisang dengan topping vanilla es krim sebagai makanan pada siang hari ini. Setelah selesai makan siang, saya melanjutkan perjalanan dan terlihat beberapa petunjuk arah yang telah terlihat sebelumnya. Saya sedang melanjutkan perjalanan menuju ke Chinese Garden yang masih termasuk kawasan Darling Harbour. Dalam perjalanan terlihat pengunjung yang sedang berolahraga dan pengantar pesanan terutama makanan, di mana suasana sekitar Darling Harbour masih terasa sepi. Beberapa saat kemudian, saya berada di tempat yang telah saya lewati sebelumnya, di mana terlihat air mancur dan tempat bersantai untuk pengunjung di bawah payung besar. Kemudian sambil saya meneruskan perjalanan di halaman Darling Harbour yang utama merupakan jalan pejalan kaki, terlihat dan tersedia beberapa toko yang telah buka di tengah perjalanan menuju ke Chinese Garden.
Toko yang telah buka yaitu toko es krim dan tempat makan dengan nuansa luar ruangan di bawah payung besar. Pengunjung yang ingin membeli makanan dan minuman juga tersedia di tempat makan yang telah buka. Selanjutnya, perjalanan saya lanjutkan melewati Tumbalong Boulevard. Tumbalong Boulevard adalah jalan beraspal panjang yang mengarah ke Cockle Bay hingga Darling Square dan High Street, nama jalan di kota negara bagian NSW. Ruang terbatas tersedia untuk infrastruktur yang lebih besar termasuk kontainer pengiriman dan truk makanan di mana merupakan aktivitas utama yang dilakukan di Tumbalong Boulevard. Boulevard dibagi menjadi bagian utara, tengah, dan selatan. Selain itu, ada beberapa area dapat digunakan untuk aktivitas kecil bagi pengunjung seperti fotografi, pengambilan sampel atau tampilan produk publik, pembuatan film, dan lapangan yang berumput juga digunakan pengunjung untuk bersantai sambil menikmati udara segar pada siang hari. Untuk aktivitas utama dan kecil, sementara belum beroperasi dikarenakan situasi pada saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Juga terlihat halaman Tumbalong Boulevard yang masih sepi pengunjung. Kemudian saya berhenti sejenak untuk mengambil video depan kaca. Beberapa saat setelah berjalan, terlihatlah halaman Chinese Garden yang masih termasuk di kawasan Darling Harbour. Chinese Garden of Friendship adalah taman Chinese seluas 1,03 hektar yang merupakan sebagai warisan di kawasan pusat bisnis di kota negara bagian NSW, di mana taman yang dimodelkan dari taman klasik dinasti Ming yang menawarkan wawasan tentang warisan dan budaya Tiongkok. Hai guys, terima kasih masih bersama saya. Mari saya lanjutkan untuk melihat ada apa di sekitar halaman Chinese Garden. Pada kesempatan ini, saya hanya berjalan di luar sekitar halaman Chinese Garden. Terlihat dari halaman Chinese Garden, terdapat kolam yang mengelilingi taman, di mana dalam Chinese Garden ada aktivitas yang dapat dilakukan seperti memberi makan ikan di kolam, berfoto, dan restoran yang menyediakan yamcha. Nah, bagi pengunjung yang ingin melihat lebih detail di dalam Chinese Garden, pengunjung perlu mengeluarkan biaya tiket masuk sebesar 8 AUD atau setara kurang lebih 82.079,76 rupiah atau 5,66 USD per orang dewasa. Dan untuk anak-anak di bawah 12 tahun, biaya tiket masuk yaitu 4 AUD atau setara kurang lebih 41.039,88 rupiah atau 2,83 USD. Di mana anak-anak di bawah umur 5 tahun tidak dikenakan biaya tiket masuk. Catatan, harga tiket masuk ke Chinese Garden yang disebutkan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung dari penyelenggara. Sekian video menjelajah Darling Harbour kali ini. Sampai jumpa lagi teman-teman. Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video lainnya dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video baru. Semoga Anda menikmati videonya dan terima kasih telah menonton.